Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu. Jadi di video kali ini kita masih dalam seri oprek LK Q1 2022. Dan video ini saya beri judul harga intrinsik saham ITMG Rp100.000. Wow sekali ya, apakah benar gitu? Kenapa saya bisa memberikan judul bahwa saham ITMG ini intrinsiknya di 100.000 ya? Nanti kita akan analisa laporan keuangan Q1 2022. Namun sebelum kita masuk ke video kali ini, saya akan sampaikan bahwa analisa ini adalah disclaimer on ya Sobat Saham semua. Silakan jika memang cocok Sobat Saham analisa kembali. Jika ingin beli saham ini silakan ya, tapi resiko ditanggung oleh masing-masing Sobat Saham semua. Dari oprek LK full year 2021 ITMG ya, saya sempat sampaikan perbandingan antara Adro, ITMG dan PTBA ya. Jadi Sobat Saham yang belum nonton video silahkan nonton videonya. Di video itu saya sampaikan bahwa harga intrinsik ITMG itu Rp60.000 ya Sobat Saham ya. Dan memang ya setelah LK full year 2021 keluar, ITMG sempat naik, kemudian karena bagi dividen dia sempat turun ya, jam ke bawah. Tapi kemudian dia menutup kembali gapnya dan saat ini harganya sudah di atas Rp30.000. Nah, apakah sampai 60.000? Saya tidak tahu. Itu kita biarkan saja market yang bekerja. Nah, berapa sih harga intrinsik saham ITMG setelah LKQ1 2022 keluar? Ini yang akan kita cari tahu ya di video kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke laporan keuangan, kita lihat dulu fundamental ITMG ya, sesuai dengan LKQ1 2022 ini. Saya sudah capture screen ini ya untuk EPS dari RTI Bisnis. Kita bisa lihat bahwa EPS dari ITMG Q1 2022 dibandingkan dengan Q1 2021 itu mengalami kenaikan yang drastis ya. Ini 5 kali lipat kurang lebihnya seperti itu. Lalu juga kita bisa lihat bahwa EPS Q1 2022 ini juga lebih besar dari Q4 2021. Walaupun memang kenaikannya tidak terlalu signifikan ya. Jadi 0,18875 ya. Sebelumnya di 0,1806. Nah, kita bisa lihat juga bahwa EPS anual 2022 ini juga lebih besar dari EPS anual tahun-tahun sebelumnya ya, 2019, 2020, 2021. Jadi ini besar sekali ya. Ini hampir 2 kali lipat dari tahun kemarin. Nah, dengan melihat EPS yang begitu bagus ini, yuk kita oprek LK-nya di video kali ini. Baik, ini kita sudah di LK Indo Tambang Raya Mega ya, ITMG untuk Q1 2022 ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa dia melakukan komparasi antara Maret 2022 dan Desember 2021. Nah, ini dinyatakan dalam ribuan dolar AS ya. Jangan lupa ya Sobat Saham untuk satuannya. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk aset lancar ini dia kenaikannya drastis ya untuk kasnya ya. Ya, jadi dia naik ke 921.000. Nah, ini kita harus kalikan dengan ribuan ya. Jadi 921 juta US dollar. Tahun di Desember itu hanya 690. Ini ada mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk piutangnya juga ada kenaikan walaupun tidak terlalu besar. Di sini kita lihat ya. Lalu yang lain-lainnya standar ya, nggak terlalu banyak perubahan. Wah, uang muka juga ada kenaikannya sekitar 10.000 di sini ya, kita bisa lihat. Dan untuk aset lancarnya ya kenaikannya lumayan ya, 1,26 miliar US dollar. Compare tahun kemarin ya di Desember itu hanya 988 juta US dollar. Wow sekali ya Sobat Saham untuk aset lancarnya. Dan untuk aset tidak lancarnya kita bisa lihat ya, nanti Sobat Saham silahkan lihat saja detailnya. Namun kita bisa lihat di sini juga mengalami kenaikan ya, 715 juta US dollar ya. Sedangkan di Desember itu hanya 678 juta US dollar. Jadi total secara aset dia mengalami kenaikan yang lumayan cukup signifikan ya Sobat Saham. Nah, ini bagus ya untuk laporan keuangan di bagian aset. Kita akan lanjutkan ke bagian liabilitas ya. Nah, di liabilitasnya ini kita juga lihat adanya kenaikan ya di sini ya. Jadi 103 juta, sebelumnya hanya 85, dan yang lain-lainnya Sobat Saham bisa lihat semua. Namun di sini yang paling besar adalah di sini ya, utang dividen ya Sobat Saham ya. Utang dividen sebelumnya tidak ada, dan di Q1 ini ada 238 juta ya, 858.000 US dollar. Ini ya gede sekali, tapi tidak apa-apa karena dia bagi dividen, jadi memang dia ada utang dividen. Nah, itu harus masuk ke liabilitas. Jadi secara total
Liabilitas jangka pendeknya mengalami kenaikan ya. Ini juga gara-gara adanya utang dividen ini tadi ya, 238 juta. Lalu untuk liabilitas jangka panjang juga kelihatannya ada mengalami kenaikan, cuman nggak terlalu signifikan ya di sini ya, sekitar 10 juta US dollar. Secara total liabilitasnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi perlu diingat ya, kenaikannya ini karena adanya utang dividen ya sobat saham. Jadi bukan dia menambah utang bank atau utang-utang lainnya. Kita akan lanjutin ke ekuitas ya. Dari sisi ekuitas ya, di sini kita lihat laba ditahan, lalu jumlah ekuitasnya akhirnya mengalami kenaikan ya, nggak terlalu signifikan sini ya, nggak terlalu signifikan, sekitar 26 juta US dollar ya. Nah, kenaikan ekuitasnya memang tidak terlalu besar ya, karena dia membagikan dividen ya, jadi masuknya ke liabilitas ya. Jadi overall ya, kalau kita lihat ya, liabilitas ekuitasnya mengalami kenaikan ya, itu tidak masalah. Baik, kita akan lanjutkan ke bagian pendapatan ya, pendapatan dari rugi labanya. Kita bisa lihat di sini ya, pendapatan bersihnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini 2 kali lipat lebih ya sobat saham ya. Ini wow, bagus sekali gitu ya. Lalu juga laba kotornya di sini sobat saham bisa lihat ya, 300-an juta US dollar, sebelumnya hanya 84. Ini juga sangat bagus sekali ya, bagus sekali. Ini kurang lebih berapa nih ya, hampir 4 kali lipat ya sobat saham semua. Lalu ada beban-beban lainnya dipotong-potong. Laba sebelum pajak penghasilannya ini kurang lebih 5 kali kenaikannya, dan laba periode berjalannya ya, kalau kita lihat ini ya, kurang lebih ya sekitar 5 kali kenaikannya dibandingkan dengan Q1 2021. Nah, ini secara rugi laba ini bagus sekali laporannya. Jadi dia ada laba bersih, laba periode berjalan yang naiknya sangat signifikan. Nah, setelah dihitung-hitung ya, EPS-nya otomatis akan mengalami kenaikan juga ya, 0,19 dari sebelumnya 0,04 ya. Ini kurang lebih 5 kali lipat ya sobat saham semua. Lalu kita lihat di bagian cash flow-nya. Cash flow-nya, oke, saya zoom dulu. Baik, di bagian cash flow-nya ini sobat saham bisa lihat ya, penerimaan dari pelanggan dia drastis ya kenaikannya ya. Ini udah lebih dari 2 kali lipat. Lalu ada pembayaran ke pemasok ya, total kas yang dihasilkan di operasinya ini, nah 340 juta, sebelumnya hanya 105 juta. Ini lebih dari 3 kali lipat. Ini wow sekali, bagus sekali. Jadi secara total arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasionalnya ini ya, 187 juta, sebelumnya hanya 54 juta US dollar. Ini kenaikannya sangat fantastis, bagus sekali. Untuk investasi nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan, ada kenaikan investasi dikit. Lalu untuk pendanaan juga kita lihat ya, ini penerimaan atas penjualan saham treasury ya, dia sempat jual saham treasury ya, ada pemasukan dari aktivitas pendanaan ya, lumayan ya, 56 juta US dollar. Dan secara total ya, ini awal kasnya 690 dan ada penambahan 231 juta, dan totalnya 921 juta US dollar. Wah, ini bagus sekali untuk cash flow-nya ya. Jadi untuk LK-nya kita sampai sini saja ya, kita kembali lagi ke materi kita yang di PowerPoint. Baik, ya ini saya sudah buat rangkumannya ya, tadi dari laporan keuangan, dan sudah saya buat ke rupiah ya. Jadi saya menggunakan kurs yang ada di laporan keuangannya, 14.000 sekian gitu ya, saya jadikan ke rupiah. Nah, kita bisa lihat bahwa asetnya tadi ya, kita lihat mengalami kenaikan drastis ya, 27%. Lalu untuk aset tidak lancarnya dia mengalami kenaikan 5%. Secara total asetnya mengalami kenaikan sekitar 18%. Ini untuk asetnya bagus sekali. Untuk liabilitasnya juga dia mengalami kenaikan 75% ya, sadis ya sobat saham untuk jangka pendeknya. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena kenaikan liabilitasnya tadi bukan karena dia menambah hutang, tapi karena dia ada hutang dividen ya. Dividen ini dibayarkan kepada para pemegang saham. Jadi wajar ya, karena dia ada hutang dividen, maka liabilitas jangka pendeknya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Apalagi dia melakukan pembayaran DPR ya, dividen dengan DPR yang sangat tinggi ya sobat saham semua. Lalu liabilitas jangka panjang juga mengalami kenaikan sekitar 9,55%. Jadi overall liabilitasnya mengalami kenaikan sekitar 60,96%. Ya, ini tidak masalah karena kenaikannya, ingat ya, bukan karena penambahan hutang.
Lalu untuk ekuitas DER dan cash flow operasionalnya, kita bisa lihat ini ekuitasnya ya kenaikannya kecil sekali, hanya 2,13%. Karena dia tidak menumpuk keuntungan ya hanya untuk perusahaan, tapi dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, sehingga ekuitasnya tidak bertambah signifikan ya. Lalu DER-nya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, sekitar 22%. Nah, ini kita sudah tahu karena apa ya? Karena pembayaran dividen, karena utang dividen. Nah, ini cash flow-nya nih yang drastis ya. Kenaikannya bagus sekali, 244% ya. Ini bagus banget ya. Jadi kalau di rupiah 780 miliar, sebelumnya sekarang 2,691 triliun. Ini wow sekali, bagus sekali ya sobat saham ya. Lalu di sebelah kanan kita bisa lihat pendapatannya juga mengalami kenaikan drastis ya, 125%. Ini untuk pendapatannya, kita compare dengan Maret 2021. Lalu laba tahun berjalannya kenaikannya juga drastis ya, 406%. Dan EPS-nya otomatis kenaikannya juga 406,81%. Nah, ini angka-angka yang bagus sekali sobat saham ya. Kita bisa hitung intrinsik dari mana? Dari EPS ya. EPS-nya yang 2708 kita kalikan dengan 4 ya. Karena dia EPS Q1 kita harus setahunkan. Kita kalikan Q4 jadi sekitar 10.000 berapa ya? 800 ya, 10.800. Sehingga kita bisa menghitung intrinsiknya dengan kali 10. Jadi Rp108.000. Wow, bener ya. Intrinsiknya sampai 100.000 ya, di atas 100.000 rupiah sobat saham. Nah, apakah sampai ke harga intrinsik ya? Harga sahamnya apakah bisa mencapai harga intrinsik? Saya tidak tahu. Tapi dengan melihat perhitungan harga intrinsik ini, rasanya kita beli saham ini masih dalam harga yang murah ya. Dengan harga dia saat ini yang hanya sekitar 30.000 sekian, masih ada kesempatan naik sekitar ya 3 kali lipat ya, 3 bagger ya hitungan kasarnya. Tapi apakah bisa, saya tidak tahu ya. Jadi silakan sobat saham analisa kembali, siapkan trading plan sobat saham semua. Bisa juga tambahkan dengan analisa teknikal, analisa bandarmologi, silakan sampai lengkap. Kalau memang sobat saham memutuskan untuk beli, silakan dengan ya resiko ditanggung masing-masing, disclaimer on. Ingat ya, disclaimer on untuk analisa ITMG ini. Itu saja video kali ini. Terima kasih untuk sobat saham yang sudah menyimak sampai habis ya, sampai habis video ini. Jangan lupa di like dan share juga video ini ya. Mungkin ada sobat saham lain yang ingin membeli saham ini dan masih ragu-ragu, mungkin bisa melihat dari analisa yang sudah kita sampaikan di video kali ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe bagi sobat saham yang belum subscribe ya. Kalau misalnya masih bingung, silahkan komen. Kok bisa sih 100.000 bisa sampai atau enggak? Silahkan komen saja, bebas ya. Dan akhir kata, learning is the only way to grow ya sobat saham. Jangan lupa terus belajar, semangat, sehat selalu. Kita jumpa lagi di video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.